Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Halo teman-teman. Baik, di sini kita ada dapat tugas wawancara, yaitu mewawancarai salah satu atlet PON yang ada di Sumbar ini. Ini kita kebetulan ada kedatangan narasumber atau seseorang atlet gitu dari Sumbar, itu Afif Mumtazah, seorang striker dari PON Sumbar. Saya halo dulu, Beb. Ya, itu. Gimana, Beb? Perasaan semenjak bisa bawa nama Sumbar ke ajang lebih tinggi tuh kemarin. Kayaknya perdana itu ya? PON di ajang PON perdana. Perdana ya? Perasaan saya tuh lumayan bangga, ya. cukup bangga. Dan cobalah bayangkan banyaknya atlet di Sumbar kan, cuman 18 atau 23 yang dibawa, jadi cukup bangga lah karena hasil kerja keras juga sebelumnya. Iya. Udah berapa tahun ya itu Sumbar baru bisa lolos? Kalau nggak salah udah 20 tahun Sumbar nggak lolos PON. Dikarenakan tahun-tahun sebelumnya pasti ada perwakilan Aceh, kalau enggak Sumut, Medan, itu terus yang juara. Alhamdulillahnya di tahun kelahiran saya kami bisa lolos PON. Kasih aplaus dulu enggak? Ya, betul. Jadi dari kelahiran kayak generasinya si Afif nih ya, bisa bawa Nggak puasa lagi kan. Nama Sumbar tuh jangan lebih tinggi lagi kan. Ya. Mungkin ada dari Mori gitu yang ingin ditanyain sama Afif. Oke, baik, di sini kita akan bertanya kepada Afif. Sebelumnya caburnya apa, Be? Kalau saya sendiri sepak bola. Oh, sepak bola. Bagus ya. Asli mana, Be? Kalau saya asli Pasaman Barat, Ujung Gading. Oke. Jauh lah ya tuh. Jauhan, ya. jauh Penawan. 4 jam 4 dari jam Padang. ya. Lanjut pertanyaan. Boleh, apa yang mau masih ditanyain sama si Afif? Gini, Pe. Menurut Afif, apa saja teknik atau pendekatan psikologi yang digunakan untuk meningkatkan fokus atau motivasi atlet gitu? Tekniknya untuk memotivasi atlet itu contohnya kalau kalian menang ada dikasih ini bonus atau inilah. Oh, ada bonusnya lagi. Ada bonusnya. Terus kalau menang lagi di tahap berikutnya pasti ditambah lagi. Habis itu kita kan bisa ngumpul makan sama-sama. Jadi mau termotivasi lah untuk menang terus. Itu ya motivasinya. Motivasi. Jadi kalau nggak menang nggak dikasih duit, Nggak dikasih bonus. nggak dikasih bonus. Oke. Mungkin barangkali ada bonusnya aja ya, Pe. Amin kan, Maru. Amin kan. Siapa tahu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, Pe. Nggak apa-apa nih. Lanjut. Bagaimana nih menurut Afif jika urgensi perkembangan di psikologi olahraga tuh diabaikan oleh misalkan kayak klub, tim, kayak referensi olahraga lah gitu kan? Kalau diabaikan tuh bisa saja tim tuh menjadi kacau, nggak harmonis, terus tujuan kita nggak jelas, ibaratnya pecah lah kan. Kalau digunakan psikologinya dengan baik, pasti tim tuh lebih ingin sama-sama berjuang, sama-sama ingin menang. Iya, betul. Tapi itu rata-rata yang main tuh udah kenal lama ya kan? Pasti lah, udah lama dari ketemu kecil. di lapangan. Kayak chemistry-nya main tuh chemistry. udah dapet ya kan? Udah dapet. Bagus tuh Mama. Pantesan bisa bawa nama Sumbar ke ajang lebih tinggi itu. Oke. Lanjut ya, Pe. Oke, untuk selanjutnya kita tanya lagi bagaimana si Afif ini mendeskripsi karakter pada pribadi yang ideal untuk seorang atlet sukses gitu kan. Sekarang nih Afif udah kita anggap sukses gitu kan ya di PON gitu kan. Nah, gimana cara si Afif mendeskripsikan? Kalau karakter saya pribadi itu contoh wajib kerja keras lebih dari yang lain. Terus disiplin. Disiplin itu nomor 1 karena kita
Kalau nggak disiplin, ngelawan pelatih ini itu pasti ada aja hambatan untuk kita ke depannya. Itu. Penting patuh lah ya. Patuh. Suruh tidur jam 10, setengah 10 lah minimal kan. Udah tidur tuh? Udah tidur. Udah tidur tuh? Nggak jam 12? Nggak. Bisa lah ya kayak kita di rumah ya. Nggak bisa. Kayak contoh waktu sama orang tua gitu. Nggak bisa. Soalnya kita udah jauh-jauh dari Pasaman Barat kan. Iya. Latihan ke Padang, fokus, masa kita sia-siakan hanya karena tidur kurang kan. Oke, mantap ya. Nggak bisa lah ya disamain kayak Tarkam itu. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Tarkam. Lanjut Mori. Oke, untuk selanjutnya Apif. Bagaimana sikap Apif yang ditunjukkan oleh atlet senior mempengaruhi perkembangan dan memotivasi atlet muda di tim gitu Bang? Kalau ada senior di salah satu tim tuh pasti kita selalu mengikuti instruksi dari senior tersebut. Contohnya kan dia udah berpengalaman, kan betul. kita belum sejauh dia. Jadi dia suruh kita kayak gini, selagi itu benar pasti kita lakukan. Jadi walaupun ada momennya ketika dia marah, woi kamu kesini, siap bang, pasti kita bilang gitu. Jadi ketika kita dikasih pelajaran, kita dikasih nasihat lah, pasti kita dengar supaya kita lebih matang dari dia ke depannya. Sebelumnya ada pengalamannya Apif? Dari pribadi gitu? Ada, sebelum PON saya ikut Liga 3 Nasional kemarin. mantap. Oh, tahu. Tuh Josa kan? Josa FC. Josa tahu. Sampai ini kan. Cuman di nasional kita kalah di 32 besar. Lumayan lah itu. Dari Lumayan lah, tim 60 berapa? Dari 83. Oh, 8 bukan 60 ya. Nambah banyak aja sekarang provinsi di Indonesia ini. Oke, lanjut Apif. Lanjut. Oke, bisa Apif memberikan contoh ketika Apif harus menunjukkan pengadilan diri dalam menghadapi tantangan atau provokasi di lapangan gitu Bang? Kalau provokasi di lapangan tuh pasti ada dari pemain, dari pelatih lawan atau dari supporter. Contoh lah yang biasanya yang paling sering supporter. Jadi supporter teriakin kita, contoh kita nomor punggung 10. Woi 10 gini Oh, kayak gini kita. Barcelona kemarin tuh. Marcelino. Marcelino. Nomor 7. Salah ya. Marcelina kayaknya cewek tuh. Tukang lari kayaknya. Beda. Nah, jadi kan kita diteriakin, cuman kita harus ingat kalau kita terbawa emosi, pasti taktik mereka untuk jatuhkan mental kita betul. Nah, jadi kita harus lebih semangat 2 kali lipat supaya mereka ketika kita menang, mereka semua pasti terdiam. Untung apa aja ya, kalau misalnya emosi kita tinggi ya mungkin bisa pengaruh sama main kita ya. Bisa, kalau kita udah emosinya ingin mau cederai lawan, ingin ini itu pasti mainnya nggak bagus, kontrolnya udah hilang, staminanya pun pasti menurun karena emosinya nggak terkendali lagi kan. Emang besar ya ngaruhnya provokasi itu. Oke, terima kasih Apif. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, bisakah Apif memberikan momen yang dirasakan percaya diri Apif berperan besar dalam kesuksesan di lapangan gitu? Bisa, karena kalau percaya diri itu sendiri kan contohnya kita masuk di lorong tuh 11-11 pasti dia tim lawan teriak, tim kita teriak, cuman walaupun kita teriak-teriak kalau mental kita jatuh nggak percaya diri kan nggak terlalu nggak bagus lah. Cuman kalau mereka teriak walaupun kita diam, cuman mental kita berapi-api untuk main, pasti kita lebih bagus dari mereka. Contohnya dalam hati teriak lah kalian, nanti kalian tunjukin kelasku di lapangan. Nah itu ibaratnya kan Diam mematikan. Mematikan. Nggak perlu berisik ya. Tapi kalau percaya diri itu nggak boleh terlalu harus di standarnya Stabil ya. Kalau terlalu percaya diri kita pasti meremehkan lawan, angkuh. Tapi kalau di bawah pasti kita rasa takut, cemas. Jadi harus stabil lah. Oke. Ya, mantap. Ini Pep, ada lagi pertanyaan nih, gimana? Terlanjut? Lanjut. Oke, Pep. Bagaimana Apif mempertahankan motivasi untuk merah prestasi gitu terutama setelah mencapai kesuksesan besar gitu yang besar gitu, gimana Pep?
Caranya kalau kita udah menang di ajang nasional, contoh di peringkat pertama, pasti kita merasa bangga. Cuman jangan terlalu euforia lah ibaratnya kata olahraganya kan. Jangan terlalu dirayakan. Cukup dirayakan di hari itu saja. Besoknya kita latihan lagi, fokus lagi supaya kita lebih bisa di ajang yang lebih besar kita bisa lebih bagus main, lebih dipantau orang. Intinya jangan puas diri lah. Mau dimanapun aja lah ya. Iya, yang puas diri. Soalnya orang juga pasti menilai kan kalau kita congkak lah bahasa banyak kan. Pasti Apa orang tuh congkak tuh? bahasa Minangnya Mainan. onge. 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 Sombong bahasa Indonesia. Jadi kita nggak dianggap orang tuh pasti orang pun menjudge kita negatif. Kalau kita ramah walaupun nggak disapa orang pasti orang-orang yang menilai itu pasti ada nih ramah, baik. Kita minum aja lah dulu. Ya, Kasih biar, aja biar dulu. enjoy teman enjoy teman. Enjoy teman. Jadi selama ikut pon lah ya, apa ada kak ngelebih yang ini Pep? Kayak kan level pon tuh udah tinggi tuh kan. Kayak tarkam apa yang lebih tinggi dari pon itu levelnya yang aku rasa gimana tuh, kayak tarkamnya ini gede tuh, kayak ada kemarin tuh FA Cup tuh kan lumayan besar itu. Itu gimana tuh menurut aku? Kalau tarkam tuh walaupun sebesar-besarnya tarkam, kalau main di pon tuh beda. Pressure-nya pun beda. Memang beda jauh ya. Beda kalau di tarkam tuh Kan ada tuh tarkam tuh juga mengundang tim dari Jakarta, ada dari pemain-pemain jauh liga. lah ya. Jadi, contoh tarkam di Damas Raya lah, yang di Sumbar, Damas Raya, yang Sultan Rizka. Yang saya rasakan sendiri pun walaupun banyak pemain liga, cuman pressure-nya nggak beda sama di level pon. Beda ya. Kalau di level pon tuh pressure-nya tinggi. Kalau di Tensinya pon- juga tinggi. tensinya tinggi. Fisik-fisiknya juga tinggi. Persiapannya udah jauh-jauh hari ya. Lanjut nih Ape. Lanjut. Apakah Ape pernah mengalami kecemasan sebelum bertanding penting gitu ha? Bagaimana cara Ape mengatasinya gitu ha? Kalau kecemasan pernah, contoh pada ajang pon pertama kali main. Jadi pasti ada rasa cemas, malamnya mikir ini itu. Kalau sebelum berangkat atau sebelum pemanasan, kalau kebiasaan saya pasti makan permen karet dulu. Oh gitu. Jadi supaya apa tuh? Supaya lebih pede, lebih Relax, semangat, Relax. relax. Oh gitu. Jadi lebih enjoy lah pikiran kan. Ketika main pun pasti terasanya fresh, karena ada juga teman saya yang lain, contohnya dia dengerin musik, pakai handset. Itu beda-beda ya? Beda orang. Kalau itu sama kayak saya di SMA tuh Pep. Udah kayak merasa paling keren itu. Pakai Ini headset. kayak gini pakai headset. Kayak lihat ke bawah sendiri kan. Orang-orang pada ngeliatin gitu. Turun Pede dari aja. bus kan. Ya emang kita Pede bawanya aja. pede kan. Pede aja. Gitu. Beda. Berarti sama Cara juga orang tadi. tuh beda-beda untuk dia percaya diri. Ada pula yang harus nelpon orang tua dia sebelum main. Minta doa restunya dulu biar ya. dia tambah semangat. Punya permen. Jadi kamu punya permen ya. Punya permen karet. Kayak gini-gini aja tuh. Mas itu orang udah capek kita sambil ngunyah. Oh gitu. Nggak bikin balonnya. Bukan pemanasannya lewat mulut kan? Bukan. Kan main bola tuh pakai kaki loh, Kaki. bukan di mulut kan. Nanti malah mulut yang main bola kan. Thank you, Pip. Nih, ada lagi nih, Pip. Apakah Apip pernah merasa bosan saat berlatih gitu Dan jika iya, bagaimana nih Apip mengatasi rasa tersebut gitu kebosanan gitu Bosan dalam latihan itu pernah, dikarenakan ada suatu momen kita latihan dalam 3 bulan atau 2 bulan kita latihan fisik terus fisik. Jadi kalau kita tidak melakukan itu tiap hari pasti kita jenuh, bosan ini. Jadi caranya untuk biar nggak terlalu terbeban,
kalau Sabtu Minggu atau minggunya kita keluar jalan-jalan atau enggak ngumpul atau enggak Healing dulu dah sih. Healing atau mandi-mandi ke sungai. Oh, mandi Refreshing. sungai. Refreshing biar enjoy besok. Walaupun besok hari Seninnya fisik lagi, kita beda lagi wajah kita di lapangan kan, nggak terkusam lagi, nggak malas lah, semangat jadinya. Oh, berarti latihannya full gitu setiap hari. Full, cuman hari Minggu aja yang free. Jadi pas hari Nggak terhambat sama kuliahnya. Ada Ada yang terhambat. ada, cuman kan izinin sama kampus sama dosen-dosen. Alhamdulillah lancar, nggak ada yang kalau nggak pas ada yang pon gagal. kemarin nih pernah satu kelas kita sering izin dia. Waktu Paling satu prapon. semester ya. Prapon kan? Prapon ya. Prapon. Pas semester itu 5 paling cuma kali. 2 kali sampai 3 kali kayaknya dia Ya, masuk kelas. cuman ujian, Ujian. pertemuan pertama, kedua udah hilang. Hilang lagi. Nggak ada lagi. Cuman bedanya kalau mereka udah pulang, saya yang ngurus nilai T. Oh, gitu. Oh, nggak dikasih itu sama Nggak, dosen. nggak ada yang nggak langsung dikasih, ada yang T dulu diurus dulu. Cuman paling ketemu sebentar, dah dikasih nilai. Nah, cuman kan alasannya penting gitu Ya, kan. alasannya penting. Untuk bawa nama Nama baik alma sumber. mater kita kan. Iya. Hmm. Sebenarnya ada apresiasi ya nggak sih dari dosen tuh buat Iya. kasih nilai A gitu. Ada. Ada. Tapi ada juga yang beberapa yang nggak Mau. ada yang nggak mau support. Beda ya. Itulah dosen tuh. Beda-beda. Prinsipnya beda-beda. Beda-beda. Oke. Udah, Beb? Jod. Nah. Bisa Apif berbagi pengalaman ketika Apif ini harus berjuang melawan kelelahan gitu baik fisik maupun mental untuk mencapai tujuannya kayak di POM gitu jadilah. Pernah saya waktu itu kelelahan hamstring di sebelum berangkat ke Depok. Cuman waktu itu belum dilihat sama medis. Jadi pelatih bilang, "Pip, kenapa kau nggak gini hari ini gini?" katanya. Ada ini coach, paha belakang saya sakit, berdiri, jam bangun tidur pun sakit. Jadi walaupun saya sakit, saya malas memeriksakannya, takutnya lebih besar atau ini. Cuman pelatih disuruh datang ke mes, disuruh bisa nggak latihan bang, saya bilang. Bisa deh, tapi ditahan-tahan. Walaupun dia bilang tahan, saya tetap latihan, nggak ada nahan. Jadi supaya dapatlah bermain di Jawa nanti kan. Kalau itu menurut Apif nih bagus nggak itu? Kalau- diemin kayak gitu yang kita rasain Kalau dia diam kan ya bagus, wajib diperiksakan. Nanti pasti dia bilang ini wajib istirahat atau bisa dibawa latihan. Kalau masih bisa dibawa latihan, kita latihan langsung. Jangan dimanja-manja kan. Ini masih bisa latihan, nggak usah latihan bang katanya. Itu ya agak bagus. Jadi Apif nih Mori kayak kalau masih belum terlalu sakit berarti dia masih bisa maksain. bisa maksain. Betul tuh. Jadi nggak terlalu manja lah ya. Ya, manja. nggak manja-manja ya. Manja lah. Oke lanjut Pip. Berapa sering nih Apif melakukan latihan mental dan apakah ada rutinitas khusus gitu, yang khusus yang ada Apif ikuti gitu? Kalau latihan mental itu sendiri di tim yang sering saya ikuti, contoh tryout namanya ke Jawa atau uji coba. Oh, itu ada lagi uji cobanya. Uji coba tuh kita digambarkan seperti bertanding. Itulah latihan mental training tuh. Jadi walaupun kita uji coba, kita mainnya serius, fokus, tim lawan tuh seperti itu juga. Jadi mental kita terasa walau ketika uji coba kita ngerasa serius nih. Di pertandingan nanti kita rasa seperti uji coba. Jadi santai bawaannya, nggak terlalu tegang, enjoy. Semakin banyak uji coba seorang pemain tuh, semakin banyak tanding dengan orang lain, pasti dia lebih banyak pengalamannya. Setidaknya mengenal permainan lawan lah ya. Udah membaca permainan lawan. Membaca lah. Tuh tipe pasti kalau dari teman-teman jauh banyak juga lah ya. Banyak. Oke, dari provinsi lain. Banyak. Ya sempat dengan juga ini Apif sempat sekolah di Ragunan juga ya? Ada. Waktu itu kelas 1 saya di PPLP Sumbar. Cuman ada ajang Suratin U15 main di Jogja. Pelatih Ragunan waktu itu nonton final. Jadi disuruhnya sama pelatih PPLP, anak yang nomor 8 itu suruh seleksi ke Jakarta katanya. Pas waktu itu saya nomor 8 di gelandang.
Jadi disuruh ikut seleksi. Terus waktu seleksinya pun aturannya offline, nggak jadi. Jadi dibilang nggak usah, kamu udah di dalam pantauan, tenang aja kata. Oh oke kata saya. Jadi nggak perlu seleksi lah. Jadi Apif nih udah terpantau dari jauh dari kan. Jadi ya. kayak seleksi. Emang dari dini gitu hobinya sepak bola ya? Emang dari kecil. Dulu saya SD itu ada main badminton sama main pingpong, tapi cuman nggak mau, cuman maunya main bola. Oh ya, hobi masing-masing ya. Dulu pernah nggak? Saya juga pernah loh Pip, dulu main bola, gawangnya yang buat lewatin bola doang. Ada waktu itu pasti ada. Kecil dulu lah gawang. Kecilnya. Nggak pakai sepatu. Oke, suatu. Pernah juga ini aku. Jadi waktu kecil tuh saya fokus ke bola aja. Oh, fokus bola aja Fokus gitu bola ya. aja. Di kampung saya ada Liga Sawah namanya. Pernah Oh, juga. yang main Di dalam becek-becek. sawah. Ya, tahu. Lumpurnya sampai paha, dada juga kan. Sampai mata juga. Lanjut. Jadi, semuanya awal-awalnya dari bawah ya. Dari bawah, nggak bisa langsung hebat. Iya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Ini Beb, apa nasihat Apif gitu bagi atlet muda yang mungkin menghadapi tekanan besar gitu lah dan beresiko mengalami gangguan mental atau terlibat dalam perilaku kekerasan gitu lah. Kan ada misalkan gitu kan kayak terlalu emosi gitu kan, bisa terbawa kekerasan juga gitu mungkin. Pesan saya kalau untuk pemain-pemain yang muda tuh, kalau ada kekerasan, contoh kekerasan dari lawan, dari kata-kata dari pelatih lawan atau supporter, dia jangan terlalu dipikirkan, cukup dengarkan, udah main lagi. Cuman kalau ada satu momen pemain ini, ada contoh pemain lawan, dia hantam kita, terus dia nggak minta maaf 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu berarti dia minta disikat. Disikat ya. Minta disikat dia. Jadi batas sabarnya ada juga nih Apif nih. Jadi Ada pasti manusia punya batas sabar. Jadi kalaupun kita di sliding sama dia, kalau dia selagi minta maaf, pasti kita lebih Hargai lah ya. enjoy hatinya. Hargai juga. Tapi kalau 3 kali, 4 kali nggak ada minta maaf, bagian dia pula lagi kita setel kan. Keluarlah jurus ini ya, Solid Soccer ya. Kita bikin dia keluar lapangan langsung. Ya, pernah nonton Disikat Solid Soccer ya. kan, Beb? Pernah. Bawa tang ke dalam lapangan. Emang keras tuh Solid Soccer. Lanjut, Budi. Kalau nih Apif, untuk pertanyaan terakhir nih ya untuk Apif. Ya. Bagaimana Apif melihat hubungan antara tekanan kompetitif gitu, gangguan mental di kalangan atlet? Tekanan kompetitif seperti kompetisi. Bisa jadi tuh. Kalau kompetisi itu pasti tekanannya tinggi. Contoh kita bawa nama Sumbar di sini kan. Ya. Pasti permainan pertama, permainan kedua kita ditekan menang. Kalau nggak menang kalian dihujat kata pelatihnya. Menang harus diinfo Sumbar tuh wajib menang kalian katanya kan. Jadi walaupun kita ada tekanan seperti itu, pasti pelatih karena udah pemain juga dari dulunya dia bilang, tapi jangan terlalu dipikirkan, santai kalian. Habis kita main, pasti kalau kita menang pasti ada aja bonus, ada aja ini, ada aja itu katakan. Jadi kita lebih semangat, lebih itu. Walaupun beban kita berat, kalau kita main enjoy itu, walaupun kita kalah pun sekali permainan bagus, pasti pelatihnya puas. Itu yang perlu. Iya sih. Oke. Untuk pertanyaan cukup ya. Kayaknya Cukup. mungkin udah mulai jelas lah gitu ya, apa. Nanti kita disikat lagi. Udah apa kelamaan juga gitu. Oke. Ya, kita belum perkenalan nih. Oke, baik, di sini perkenalkan, nama saya Mori Gloria Tasya, NIM 23086206. Saya sendiri Arju Medi Evan dengan NIM-nya 23086145. Oke, sebelumnya saya sama Pak Berto dulu. Ya. Halo Pak. Pak. Oke, sekian. Oke, Pep, mungkin untuk pertanyaan atau berbincang-bincangnya cukup lah ya. Kayaknya cukup lah ya. Cukup ya. Mungkin untuk para pendengar di sana juga mungkin bisa termotivasi dari pengalaman juga berbagi nih sama dari Apif. si Apif kan. Ya mungkin kami juga kami yang lain sekelas-kelas Tarkam gini kan, mungkin bisa lagi nanti naik ya. Bisa. Mungkin buat umur sekarang nggak bisa ya.
Kalau umur sekarang tergantung orangnya. Pasti kalau memang orangnya masih ada niat bisa. Apip BP 23 ya? Sama, Ah, ya sama. kita dengan BP23. Ini CSS kelas 1 tahun. Oh CS nih guys, CS nih. Udah mulai apa lah kami itu. Main bola Udah bareng, gini ya. futsal bareng. Dekat lah. Agak gini dikit. Cuman kemarin kita Di tengah dikit ya. kita lawan kemarin di Pariaman. Oh iya, kalah dia. Oh kalah dia. Walaupun saya nggak main. Oh gitu. Yang penting kalian tadi bawa nama kampung, kabupaten. Kabupaten. Kan termasuk menang juga saya. Walaupun hampir main tapi kalah gitu kan. Nah. Oke. Kalau rezeki. Oke, Beb. Oke. Thank you. Mungkin Sama-sama. ini Oke. ada apa gitu kan bantuan untuk kami yang dapat tugas dari Pak Berto. Dan mungkin kalau nanti lain waktu kita dapat tugas wawancara lagi ya mungkin Apip bersedia lagi ya Siap. buat kami gitu mewawancari Apip. Oke, jangan kapok lah sama kami gitu pokoknya. Oke, mungkin hanya ini yang kami wawancari untuk seorang Apip atlet PON Sumbar. Mungkin ya segitulah. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.